ونور مبين به اهتدينا هو داء إلى أقوى السبيل أتانا داعيا بالحق إلى الإسلام بالقول السجيل فبادر بإجابة كل عبد مطيع لله ورسوله وأنظر ذي بغي وأعرض كل خطال ذلول ففاد المقبلون بكل خير وكان عقبهم إلا ذل الذليل. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatin min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masih di bulan Zulhijjah ya. Masih di bulan Zulhijjah, kita masih di tanggal belasan Zulhijjah. Jadi Habib coba terangkan apa adab-adab ketika kita bertemu dengan orang yang haji ya. Orang yang haji harus tolong ditampilkan. Ya, ketemu orang haji kita minta doa, dicium bainal ainain yuqabbiluna bainal ainain ya, soft habis salaman dicium keningnya ya, itu di dalam kitab Ihya termasuk apa, sunnatus salaf ya, termasuk sunnah yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena orang yang baru pulang haji mahmakan dia mau bikin pelanggaran di hajinya atau tidak, tapi di situ kita melihat betapa kebesaran nama Allah diagungkan dengan satu kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Masya Allah satu berapa juta orang yang mengagungkan Allah. Ketika pengagungan itu datang, yang diagungkan zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia, zat yang maha pemberi, zat yang maha mengampuni. Jadi nggak pakai ngelihat lagi dia punya salah atau enggak, diberikan sama Allah. Makanya kadang-kadang hanya karena 1-2 orang yang diterima hajinya menyukupkan semua yang haji. Jadi disunnahkan kita minta doa kalau baru pulang, jangan sampai masuk rumah dulu, jangan. Ya, di sini dijelaskan, jangan sampai masuk rumah dulu. Kenapa nggak boleh masuk rumah dulu? Karena biasanya kalau udah masuk rumah banyak keinginannya, udah banyak syahwat yang terurai, mau ini mau itu. Jadi jangan. Ada rumah atau tempat tinggalnya kalau dia ngontrak kontrakan, jangan dulu boleh masuk. Tegat di jalan. Ya, di depan rumahnya minta doa, minta istighfar, tapi doain dulu dia. Ya, kita juga doakan untuk orang yang haji, untuk kita doakan. Ya. Doakan untuk orang yang haji. Di sini dijelaskan yang paling awal, yustahab an nalqa musafir wa an yuqal lahu alhamdulillah alladzi salamaka walhamdulillah alladzi jama'a bika samla kama dzakara Imam Nawawi. Ya kan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kau dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Tapi sunnah baca kalau ada orang datang pergi haji, sunnah bacakan ini. Ghaballahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa ahlif alaika apa? Nafaqatuka. Ya, semoga Allah mengabulkan hajimu, mengampuni dosamu dan menggantikan apa? Maunah, yang harta yang dipakai untuk pergi haji. Sunnah digunakan ya. Sunnah mengucapkan ini sunnah ya. Innallaha qabala hajjaka wa ghafara dzambaka fastahlif maunata nafaqatuka. Ya. Itu disunnahkan. Ini hadis ya. Rawahu Tabrani. Ya, Imam Tabrani punya banyak kitab hadis ya. Imam Tabrani semua walaupun kadang-kadang hadisnya marfu'an tapi kadang-kadang dipakai. Wa fi Musnad al-Bazzar wa Sahahul Hakim. Berarti kalau Al-Hakim kitabnya di dalam apa? Al-Mustadrak.
Min hadis Abi Hurairah marfu'an. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj. Ya Allah, ampuni buat orang yang pergi haji dan ampuni semua orang yang dimintakan doa sama orang yang pergi haji. Jadi kalau orang pergi haji minta ampun buat ribuan orang, itu minta ampun. Hadis marfu'an. Wa yundab lil hajj doa lil ghairihi bil maghfirah. Dan disunnahkan bagi orang yang pulang haji untuk mendoakan orang lain dengan maghfirah, untuk permohonan ampun. Karena tidak ada yang dapat menggugurkan dosa besar kecuali hanya dua perkara. Apa dua perkara? Taubatan nasuh wa hajjal mabrur. Kalau dosa kecil yukaffiru baina sholawat. Dosa-dosa kecil yukaffir baina sholawat. Antara sholat zuhur sama asar kalau kita betul yukaffir bainahuma, ya kan? Bainal jum'ah ilal jum'ah yukaffir bainahuma, ya kan? Banyak hadisnya. Tapi itu dosa-dosa kecil di dalam riwayat, ya. Di dalam riwayat. Kalian juga kalau malas tengah malam, malas sholat tahajud, baca 2 ayat ya dari akhir surat Al-Baqarah. Ya, baca 2 ayat tersebut. Karena kata Imam Ghazali Al-Iyad dan Imam Nawawi di dalam kitab, kalau dilihat di dalam kitab As-Shifa menjelaskan cukup untuk menggantikan sholat tahajud, karena sebuah keburukan seorang thalabatul ilmi, ya kan, nggak mengerjakan sholat tahajud, ya kan. Nah, gantikannya bacakan 2 ayat. Apa 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah? Apa terakhir? 2 ayat terakhir. Biasa kita bacakan setiap Wirdul Latif. Baca. Apa? Ayat keduanya la yukallifullahu nafsan. Sebelumnya apa? Amana Rasul, Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbina wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dibilang itu 2 ayat mencukupkan daripada kita sholat tahajud. Kalau kita nggak lupa sholat tahajud, baca itu. Mendingan setiap habis isya baca. Jadi seakan-akan kita mencukupi dari qiyamul lail. Bayangkan kalau orang ngerti ilmunya gampang semua ibadah, nggak ada Allah persulit. Nggak ada Allah persulit. Allah sayang sama hambanya. Allah cinta sama. Begitupun yang haji. Biarpun dia hajinya belum sempurna, tapi Allah sempurnakan berkat yang lain. Karena saat itu Allah diagung-agungkan. Allah dimuliakan. Karena Allah memang menginginkan untuk dimuliakan. Ya kan? Allah menciptakan kita manusia agar tahu kedudukan Allah, agar tahu kebesaran Allah, agar tahu keindahan Allah, agar tahu kehebatan Allah. Allah itu tujuannya. Dan Allah penyemburu. Allah cemburu. Kalau Allah udah diduakan, ditinggalin. Nabi Adam alaihissalam ketika asik di surga, wah, dia menikmati surga, seakan-akan bakal abadi di surga, digelincirkan jatuh ke bumi. Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam ketika dapat anak Ismail, sayang, sampai Allah perintahkan untuk potong. Ya kan, perintahkan untuk potong. Walamma aslama Rasulullah sallallahu lil jabin, baru Allah gantikan dengan kurban. Ketika mereka berserah diri, ya kan, baru Allah gantikan, kedua-duanya berserah diri. Jadi Allah nggak suka disekutukan. Allah nggak suka diduakan. Allah penyemburu. Allah sangat cemburu apabila ada hambanya. Bahkan kata Abu Sulaiman Ad-Darrani, mereka yang berzikir tapi tidak hadir hatinya, tapi hatinya mikirin yang lain, Allah cemburu itu. Nggak dapat apa-apa kecuali makin susah dia. Nauzubillah. Ya, nauzubillah.
Sri Asikti pernah mengikuti suatu berjalan ingin mencari sahabat yang bisa dijadikan panutan. Sampailah di suatu bukit, dan itu bukit banyak orang yang menderita penyakit yang macam-macam anehnya. Di dalam kitab Risalah Qusairiyah, Risalah Qusairiyah kitab yang dipakai sama salafun saleh, nggak pernah ninggalkan. Syekh Bakar bin Salim hatam berapa kali. Semua salaf nggak pernah ninggalkan kitab Risalah Qusairiyah. Dalam kitab itu dijelaskan Sri Asikti sampai sebuah bukit, dan di dalam bukit itu dilihat banyak orang yang sakit. Tapi orang bukit tersebut bilang nanti biasanya setahun sekali ada orang soleh datang ke tempat itu untuk mendoakan sehingga semua yang sakit jadi sembuh. Ditunggu sama Sri Asikti sampai datang itu orang soleh. Betul, didoakan sembuh. Akhirnya berjalan lagi itu orang soleh. Sri Asikti ini ngikutin dari belakangnya. Kata itu orang soleh, cukup, jangan kau ikutin. Sungguhnya Allah tidak menginginkanmu berpaling daripada selainnya. Allah hanya menginginkanmu menghadap kepada Allah. Diam. Ya, penyembuh Allah. Jadi jangan diduakan. Ya itu. Jadi saat haji itu kan saat membesarkan kalimat Allah. Membesarkan, Allah dibesarkan. Ya kan? Allah sangat dibesarkan. Ya kan? Di situ di satu Arafah, tahmid, tahlil, ya kan? Takbir. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Ketika itu Allah kabulkan semua naik. Karena sholat berjamaah, kenapa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Karena kalau kita sendiri nggak khusyuk, ada di antara jamaah satu yang khusyuk, itu sholat naik bareng-bareng. Kebantu sama satu orang yang khusyuk. Terus jangan begitu kalian nggak mau khusyuk sholat ya. Oh, udah nanti ada yang lain yang khusyuk, nggak tahu yang ada yang khusyuk. Jangan mengandalkan orang lain. Ya. Terus wa yundabu sampai wa yataqat li ghairi hajj an yas'alul hajj doa billahu bil maghfirah liyadkhul fi du'ail Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yundab, kita disunahkan wa yataqat li ghairil hajj, dan dikuatkan untuk yang enggak pergi haji minta doa sama yang pergi haji. Minta doa apa? Minta doa diampuni sehingga masuk doanya bersama doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, idza laqaita al-hajj fasallam alaihi wa safahahu wa murhu an yastaghfir laka qabla an yadkhul baitahu fa innahu maghfurun lahu. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sebuah hadis, jika kalian berjumpa orang yang pergi haji, maka berikan salam kepadanya. Kemudian cuma berjabat tanganlah kalian. Dan jabat tangan itu luar biasa ya, berjabat tangan. 99 rahmat turun saat seseorang berjabat tangan dengan saudaranya muslim. 98 Allah berikan bagi mereka yang lebih senyum, lebih hangat di dalam menyambut berjabat tangan dengan saudaranya. Yang itu dapat satu rahmat. 98 Allah berikan, bayangkan. Ya. Jadi dalam berjabat tangan itu siapa yang lebih hangat, siapa yang lebih murahnya, maka mendapatkan yang lebih banyak. Wasafahu wa murhu an yastaghfirul laka, dan minta sama dia untuk memintakan ampun untuk kalian. Ya kan? Qabla an yadkhul baitahu, sebelum masuk. Karena sesungguhnya inna maghfuran lahu. Karena sungguhnya dimaafkan, yang demikian dimaafkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Inna harfu taukid ya. Sesungguhnya, pakai kalimat sesungguhnya ya, bukan main-main. Fa-nya fa'lil jawab ya. Bukan main-main ya. Fa inna, maka sesungguhnya. Ditekankan bahwa pasti diampuni. Wa qalu an yastaghfir laka bi an yaqula astaghfirullah li wa laka. Nah, gimana bagi orang yang haji menyebutkannya
Jangan langsung, iya nah ampuni ente, emang ente Tuhan. Bukan Astaghfirullahu li walaka. Jangan buat orang itu doang. Buat diri yang haji juga mintakan ampun dirinya dulu, baru mintakan ampun buat saudaranya yang minta doa. Astaghfirullahu li walaka. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni orang yang dia. Maksudnya orang yang minta doa tadi. Astaghfirullah li walaka. Mana? Walaula an yakun qabla an yadkhul baitahu. Dan lebih utama kalau belum masuk rumahnya. Boleh kalau udah masuk rumahnya, tapi lebih utama kalau belum masuk rumahnya. Di sini dijelaskan, ai mahal sakanahu fa innahu idza dakhala in hamaka ghaliban fil ladzat wa nailu sahwat. Wa nailu sahwat. Kenapa? Usahakan sebelum dia masuk rumahnya atau tempat tinggalnya. Kenapa? Karena kalau udah masuk, inha maka ghaliban fil ladzat. Biasanya dia udah lupa lagi tuh gimana capeknya ke Arafah, gimana capeknya menahan diri nggak nyisir, ya kan? Berhari minimal 2-3 hari nggak nyisir. Ya, kalau dia dari tanggal 9, 10, tanggal 11 baru bisa tahallul awal. Ya? Bayangkan. Karena harus mengerjakan beberapa wajib arkanul haji baru bisa tahallul awal. 3 baru bisa tahallul awal. Tawaf ifadah, Arafah, ya. Terus kenapa dan biasanya udah mengerjakan nailul syahwat. Wa yu'tat waqtul istighfar. Sampai kapan waktu istighfarnya? Ila an bagiyal hujjah, maksudnya Zulhijjah, sampai habis Zulhijjah boleh. Wal Muharram, habis Zulhijjah bulan Muharram masih dibolehkan minta istighfar sama yang pergi haji. Bulan Safar masih diberikan. Wal asra min Rabiul Awal, sampai tanggal 10, 1 sampai tanggal 10 Rabiul Awal, dikasih waktunya segitu. Kenapa? Zulhijjahnya juga kan tanggal 1 sampai 10 yang paling istimewa, ya kan? Hari yang paling istimewa udah lewat. Wa fil ihya malafzahu wa qad kana min sunnati salaf radhiyallahu anhum annahum yushayyi'una al-ghadha wa an yastaqbiluna al-hajja wa yuqabbiluna baina ayunahum wa yas'aluhum du'a wa yubaddiruna dhalika qabla an yatadannasu bil asam. Di dalam kitab Ihya lafadznya seperti ini katanya. Wa qad kana min sunnati salaf, daripada sunnah orang-orang, daripada kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan, bukan berarti sunnah Nabi, kebiasaan orang-orang terdahulu, salaf. Tapi salaf kebiasaannya nggak jauh-jauh daripada kebiasaan sahabat. Kalau kebiasaan sahabat nggak jauh-jauh daripada kebiasaan Nabi, karena orang terdahulu, ya. Orang yang lahir di abad ke-7 Hijriah aja nggak disebut, Syekh Abu Bakar bin Salim aja nggak disebut salaf itu. Salaf, Habib Abdullah Ali Idrus Al-Akbar nggak disebut salaf. Salaf yang sebelumnya. Yang lahir 500 ke atas itu salaf. Sebelum 500. Bukan salafi sekarang salafi. Salaf. Iya, maksudnya yang disebut salaf itu orang yang lahir sebelumnya. Abad ke-5, sebelum abad ke-4, 3, 2, 1, itu salaf. Setelahnya aja nggak disebut salaf. Ya, apalagi abad 7, apalagi kita abad ke-15 Hijriah. Nggak disebut salaf. Salaf maksudnya kan orang terdahulu. Min sunnati salaf, nih Imam Ghazali aja bilang. Berarti Imam Ghazali karena udah lahir ke abad ke-6 ya, masuk abad ke-4, ke-5 atau ke-6 Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali bilang min adatus salaf radhiyallahu anhu yusayyunal ghuzza, menyambut girang kalau ada orang yang pulang perang, ya, daripada peperangan disambut, ya kan, berterima kasih karena berkat mereka, ya kan, kemuliaan agama tetap terjaga. Wan yastaqbilul hajj, begitupun menyambut kedatangan orang haji sunnah di bandara, sambut. Kalau ada sahabat, ada kerabat, ya disambut. Wa yastaqbiluna al-hajj wa yuqabbiluna baina ayunihim, dan mencium antara dua matanya. Berarti jidat ya, dicium jidatnya. Jadi ada dalilnya kalau orang cium jidatnya orang ya. Apalagi yang baru pulang dari haji ya. Ada dalil ya, sunnatus salaf.
Wa yas'aluhum doa, dan memintakan doa untuknya. Minta doa kita. Wa yubadiruna dzalika qabla an yatadannasunal asam. Dan buru-buru mintanya sebelum dia melakukan dosa. Makanya kalau bisa kalau turun dari pesawat tuh masih bersih, godamnya masih bersih, luar biasa orang haji. Karena diangkat bareng-bareng sama Allah. Ya, yang nggak mabrur jadi ikut mabrur, masya Allah. Jadi kalau ada orang bilang nggak wajib mungkin nggak wajib, tapi sah-sah ya. Ada orang kemarin menintilkan walaupun ulama dunia, tapi kita nggak berani ngomong ya. Ya, matlak berbeda, matlak itu berbeda. Dia menganggap matlak sama, ya nggak bisa dianggap sama. Matlak berbeda, matlak berbeda. Apa matlak? Tempat keluarnya bulan, nggak bisa sama ya. Kita bisa puasa duluan, Yaman nggak puasa, bisa. Tergantung matlak. Kalau udah timbul bulan di tempat kita, belum tentu timbul. Makin ke timur, makin mungkin ya. Makin ke barat, makin nggak mungkin. Kenapa? Karena timbulnya. Barat dulu ya. Matahari terbit dari mana? Hah? Timur ya, berarti timur duluan ya. Makin ke barat, makin nggak mungkin ya. Berarti timur duluan. Jamnya duluan siapa kita masuk? Hah? Timur apa barat? Tenggelam di barat, timur lahir, betul lah timur deh. Timur kan? Hah? Kok barat timur? Hah? Apa? Timur lah. Kita kiblat kita ke barat ya. Kita ini negeri paling timur ya. Negeri paling timur kita. Ya, kita negeri paling timur ya. Makanya timur ya sebetulnya. Timur kita. Arab tuh Jazirah Arab, yang paling timur adalah Yaman tuh. Sana itu timur. Maghrib. Itu Maghrib, makanya disebut Maghrib barat ya, disebut Maghrib karena barat. Barat Maghrib, habis waktunya ya. Tenggelam matahari, gurub. Ya, gurub artinya tenggelam matahari, makna Maghrib. Ya, jadi yang sebelah timur lebih dulu pasti ketimbang yang barat. Lanjut. Terus habis itu wa kana al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu idza talaba al-Fatihah min al-hajj astaghfirullah wa lil hadirin thumma yaqul. Biasanya kalau ada orang yang datang, Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini seorang orang alim luar biasa, murid daripada Sahibul Wadil Ahghaf, Habib Syagaf bin Umar Syagaf, bin Umar Syagaf. 4 murid istimewanya, Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Nah, salah satunya beliau. 4 murid paling istimewa sezaman sama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Syekhul Masyayikh. Kalau Habib Ali Habsyi berguru sama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bergurunya sama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Syekh futunya Hasan bin Saleh Al-Bahr. Nah, Habib Hasan ini satu zaman sama Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini. Banyak juga, dan Habib Abu Bakar juga ngambil, tapi Syekh futuh, saya yang membukakan di jalan, masing-masing orang berbeda. Itu yang disebut dengan Syekh futuh. Ada Syekhul Barokah, ada Syekh Ta'in. Syekh futuh itu yang menyebabkan seorang dibukakan hatinya sehingga bisa jalan menapak menuju Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Rasulullah. Pastinya semua melalui pintu Rasulullah. Kalau sudah sedikit Syekhul Mursyid, maka perintahnya memperbanyak selawat. Tapi jangan selawat doang, istighfar juga ya. Baca istighfar yang banyak. Kita di bulan-bulan ini banyak istighfar. Ada orang ngeluh sama Imam Ali bin Abi Thalib, enggak rizkinya sempit, suruh baca istighfar. Ada lagi satu orang ngeluh, wah enggak hujan, enggak turun-turun sehingga tanamannya jadi kekeringan, suruh baca istighfar sama Imam Ali. Oh, ada satu orang lagi ngeluh, enggak punya anak, pengen punya anak, disuruh baca istighfar. Satu orang ngeluh lagi punya utang, suruh baca istighfar. Dalilnya mana? Al-Quran surat An-Nuh ya. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilu alaikum minas samai midrara wa yumdid alaikum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum nahara. Jelas. Ya. Jadi jelas.
Di situ kalau itu istighfar rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah sebagai Tuhanmu karena sungguhnya Dia Maha mengampuni. Banyak-banyak istighfar. Wa yursilu 'alaikum minas sama'i midrara. Akan Allah turunkan hujan yang sangat lebat sehingga yang tadinya paceklik tanaman enggak tumbuh jadi tumbuh lagi, subur jadi subur. Kalau pengen subur banyak-banyak istighfar. Dan pengen harta banyak dan Allah limpahkan harta banyak dan keturunan yang banyak. Bayangkan. Diberkahi. Waja'alakum jannatin waja'alakum anhar. Dan Allah berikan sungai-sungai, irigasi berjalan, sungai berjalan semua. Ya, dengan baca istighfar, banyak. Baca istighfar sendiri kalau sayyidul istighfar enggak ada mohon ampun ya. Ada mohon ampun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzu bidzambi. Ada terakhir faghfirli fa innaka dzunub. Baru terakhir minta ampun pertama sampai hampir mau akhir itu semuanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta muji khalaqtani, kau yang ciptakan, wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku hambamu dan aku di bawah perjanjian denganmu. Dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung daripada kejelekan yang aku buat. Kita berlindung maksudnya enggak mampu, mohon Allah kekuatan untuk menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kita minta sama Allah, makanya disebut sayyidul istighfar. Baca siapa yang baca itu di pagi hari, kalau dia mati di sore hari mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang baca di malam hari, kalau dia mati di sebelum pagi hari, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Asbabul husnul khotimah gampang. Begitupun asbabul su'ul khotimah yang kita takut. Apa asbabul su'ul khotimah? Ada 5 perkara. Bisa bukan natakallama dana hinal adan wa sa'al muslima wa aqal asla wa ta'atta hamra wa fi sholati tahaffuful amra. 5 perkara yang dapat menyebabkan seseorang mati su'ul khotimah. Saat azan berbicara, kita ngomong saat azan atau berbuat. Makanya kalau di Saudi masih nutup semua tuh. Di Yaman nggak ada buka, nggak ada orang apalagi ngomong. Berdagang udah nggak ada saat azan. Lagi nggak pantas juga. Anak SD ada yang datang telat. Anak SD ada yang datang sekolahnya telat nggak? Sebelum jam 7, belnya jam 7, setengah 7 udah pada nyampe. Nah masa ngadep guru untuk urusan duniawi, kita yang udah dewasa mau ngadep Allah, kita yang belakangan nyampenya. Nunggu dipanggil dulu. Kalau tunggu bel masuk boleh masuk? Nggak boleh. Nggak boleh masuk Boleh masuk. Anak ini nggak boleh. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam sufi besar, mestinya seorang hamba yang tahu kapan waktunya Allah memanggil dia untuk mengerjakan sholat, nggak perlu nunggu panggilan, udah duduk siap menerima perintah. Itu hamba, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau hamba suruh dipanggil-panggil dulu, bikin capek majikan katanya. Nunggu dipanggil-panggil dulu, terus dipanggil nggak mau nurut lagi. Nauzubillah kalau dipanggil nggak nurut. Nauzubillah. Mohon kita perlindungan dari Allah dari kemalasan. Di zaman Nabi Umar bin Abdurrahman Abbas, kalau ada orang ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan, maka ditakziahin. Seperti halnya kehilangan seorang anak. Takziah orang-orang sekampung, datengin rumah dia. Azamullah. Telah kehilangan bagimu masaib di dunia. Waddin kok kehilangan musibah karena kehilangan takbiratul ihram doang, enggak takbiratul ihram mal imam, bukan masbuk dia datang imam udah takbiratul ihram, enggak sempet dia berdiri imam takbiratul ihram bareng sama imam, enggak sempet. Itu takziah 3 hari kalau dia enggak sholat berjamaah 7 hari takziah. Innal musab man laysa man fuqidal ahbab wa innamal musab man faqadal hasanat. Karena ambil bacain itu takziahnya ngucapin bukan musibah kalau kehilangan orang yang kita cintai, tapi musibah kalau kita terhalang dari berbuat baik. Nah ini suatu majelis yang kita sebabkan kita buat baik, ya kita bersyukur. Maya justru komen, coba lu tampilkan yang majelis.
ada majlis nggak zikir sama Allah, nggak zikir sama Allah. Hadis riwayat Abi Dawud di 4000 berapa ya? 4000 sekian. Musnad Ahmad 389 ya. Ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fihi illa ghamu an mithla dhifatil himar wa kana lahum hasrah. Nauzubillah. Siapa mamin qaumin, siapa dari kaum berdiri dari suatu pertemuan apapun, perkumpulan apapun, duduk apapun, yaqumuna min majlisin, dia berdiri dari tempat duduknya, dari habis ngumpul sama orang berdua kek, bertiga kek, berempat kek, namanya perkumpulan ya, mamin qaumin, lebih dari dua disebut kaum. Mamin qaumin yaqumun min majlis la yadhkurunallah fihi, dan di dalamnya dia enggak sebut nama Allah sama sekali, illa ghamu an misla zifatil himar, kecuali dia bangun laksana dia yang bangun itu nggak ada bedanya sama apa, sama bangkai keledai, nggak ada bedanya. Kalau dia bangun nggak ada bedanya, kata Nabi Muhammad, sama bangkai keledai nggak ada bedanya. Dan wa kana lahum hasrah, dan dia mendapatkan kerugian atau penyesalan kelak di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4855 dan Musnad Imam Ahmad 389 ya. Abu Thahir mengatakan ini hadis sahih. Mungkin cukup udah. Ya, jadi adab di bulan Dzulhijjah diperintahkan kita banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah, karena ada hadis riwayat yughfaru man kana awaluhu ta'a wa akhiruhu ta'a yughfar ma baina tarfaiha. Siapa yang taraf awal ya taat, nanti di bulan Muharram awalnya kita baca doa awal Muharram, di bulan Dzulhijjah kita banyak istighfar, maka yang ada di tengah-tengah yang kita luput dari kesalahan-kesalahan kita Allah ampuni. Hadis ya, hadis Nabi Muhammad, yughfar ma baina tarfaiha. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan sama Allah selalu senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Tadi baca doa, baca apa? Baca istighfar yang banyak, baca sayyidul istighfar, baca salawat ala Nabi, ya. Kemudian baca 2 surat dari akhir Baqarah, supaya takutnya kita nggak sempat sholat malam, nggak sempat tahajud, itu mencukupi. Yang berkata Imam Ghadiyat dalam kitab Syifa, dan Imam Nawawi juga menyebutkan ya. Mudah-mudahan Allah barik ya, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, agar rumah kita betul-betul penuh dengan cahaya ilmu Allah, ya. Dan belajar ilmu ini lebih afdol daripada majlis kalian baca maulid. Cuman supaya menarik aja, mana lebih afdol, majlis ilmu atau majlis maulid? Majlis ilmu ya. Orang nggak tahu hukukul Mustafa, orang nggak akan tahu hak-haknya Nabi Mustafa, nggak akan kenal dengan sebaik-baiknya siapa Nabi Muhammad kalau dia nggak belajar ilmu. Tapi satu orang yang berselawat dengan ilmunya beda timbangannya dengan orang yang berselawat nggak pakai ilmu, nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Ya, sama beribadah sama Allah, dia nggak didasari ilmu. Kullu man bighairi salat aja kalau nggak didasari ilmu batal. Wa kullu man bighairi ilmi amalan a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dan jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar. Orang kadang-kadang sekarang malu mau belajar Fatihah karena umur udah ada. Malu sama siapa? Kita masih belajar terus. Datangin, nggak pandang bulu, dia mau kecil mau besar, ada ilmu ambil manfaat. Ya, dia Sayyid bukan Sayyid, dia Arab, dia Ajam ambil, di mau Afrika lagi ambil. Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad belajar sama Mbak Abbad. Habib Imam Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, gurunya semua bangsa saya bukan Sayyid, kecuali Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin, cuman satu. Syekh Ma'ruf Bajamal, Abdullah Mahrama, semuanya bangsa saya. Bukan minasyadah. Kenapa terus kita malu? Merasa diri lebih hebat dari yang enggak ada ya. Kalau dia tahu dirinya sadar, dia harus mengerti mestinya. Tanggung jawabnya lebih besar, hormatin orang lain jauh lebih besar ya. Bukan dia minta dihormatin. Ahlul Bait, dia penghuni rumah. Kif penghuni rumah minta dihormatin, dia menghormatin tamu yang datang, namanya Ahlul Bait.
Kalau emang dia betul-betul ahlul bait, bukan dia minta dihormatin, tapi dia menghormati. Biar Nabi nggak malu punya ahlul bait begitu. Kalau ahlul bait tantang petenteng di rumahnya sendiri, bikin malu Nabi. Ya. Nasihat buat al-faqir, nggak ada maksud apa-apa. Mudah-mudahan Allah yuwaffiqna wa lakum fil khair wal afiyah wassalamah wat tuqa wat taqwa wal istiqamah. Alam yardha Allah wa rasulah. Ya mujib as-sa'ilin ya qadiyal hajat istighfir lana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb qad amartana bid-du'a wa tana bil ijabah faqbul ma da'awtana ajjal ijabana ya arhamar ya rahim. Rabbi ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina liman awsana bid-du'a. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami saat kami masih kecil ya Rabb. Ya Rabbana, berikan kenikmatan mereka di dalam kuburnya bagi yang sudah meninggal, dan panjangkan umur yang masih hidup dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat, dan umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah. Ya Allah, dan jadikan sisa umur kami habiskan hanya untuk beribadah, berbakti kepadamu ya Allah, berbakti dan meneruskan misi dan visi dari Nabi Muhammad bin Abdullah. Luruskan niat kami, sadarkan diri kami bukan siapa-siapa, sehingga ikhlas di dalam melakukan perbuatan, sehingga kami tahu kami mampu melakukan karena Kau berikan kami kemampuan, kami dapat berbuat karena Kau berikan kami izin untuk dapat berbuat. Saat ini kami berdoa karena Kau izinkan kami untuk berdoa. Ya Allah, kami bersyukur akan hal tersebut, walaupun sangat tak pantas lisan ini untuk memanggil, meminta kepada Zat-Mu yang maha mulia, tapi atas izin-Mu ya Rabb, bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa kami, sifat-Mu lebih tinggi daripada sifat kami seorang hamba yang bodoh, karena ilmu-Mu jauh lebih tinggi daripada ilmu kami ya Rabbana ighfir lana dzunubana, maka ampuni segala dosa kami, saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang sengaja ataupun tidak, baik yang diam-diam ataupun terang-terangan. Maafkan ya Rabb, ampuni ya Rabb, hapuskan dari catatan amalan kami, karena kami malu ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Karena kami malu nanti kalau ditampakkan pada Nabi Muhammad. Kami pernah berbuat kesalahan yang membuat Nabi Muhammad malu akan perilaku kami. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bibarakati Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.